Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ada siapa namanya? Apa? Adrian. Anak lupa aja. Situ. Ya, minggu lalu dia ngaji sendirian. Sekarang berdua. Iya. Jadi kalau antum lebih enaknya gimana, belajar kayak gini apa online? Online nggak enak ya? Malas bukanya ya, malah nggak belajar ya kan? Adrian tinggal di mana? Di asrama juga? Ya, di asrama ya. Di asrama dia itu. Asrama tinggal. Mau di asrama. Kalau rumah kampungnya di mana? Gaya Luwes, Aceh. Gaya Luwes, ada kopi loh sih. Minggu lalu gimana? Gak buka berarti minggu lalu? Lalu anak kita. Oh, iya. Cito minggu lalu masih ingat pelajarannya? Iya. Apa itu di situ minggu lalu? Bahas iman ya? Masya Allah ya. Situ. Oh situ. Ini Adrian. Kalau misalnya kita sholat dan kita meyakini bahwasannya Allah lah zat yang pantas untuk diibadahi, tapi kita nggak pernah ucapin kalimat syahadat la ilaha illallah, tapi kita sholat, kita yakin Allah itu sembahan kita, sah nggak iman kita ya? Sah nggak iman kita? Nggak sah, tapi kita sholat, dia yakin dalam hati. Kan kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Innamal a'malu binniyat, semuanya amal itu tergantung pada niatnya, hati. Dia hati yakin, di hati dia yakin Allah lah yang pantas untuk diibadahi, dan dia juga melakukan amalan yang Allah perintahkan, sholat dia, zakat dia, puasa. Tapi selama hidup dia nggak pernah mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pernah. Ya, jadi nggak sah ya? Masya Allah, betul ya, nggak sah. Karena syarat sahnya iman tuh 3. Apa tuh? Ya, qalbi lisan, ucapan dengan lisan, itu ucapan syahadat. Kemudian wa'tiqad bil qalb, ya, keyakinan dalam hati. Kemudian amal bil jawari, beramal dengan anggota tubuh. Begitu juga ya, misalnya dia meyakini dalam hati dan dia telah mengucapkan syahadat, tapi dia nggak mau ibadah, itu gimana? Dia nggak mau ibadah, dia yakin dalam hati, ya, terus dia mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dia tidak beramal, itu sah nggak imannya? Situ enggak. Pokoknya apabila ada salah satu di antara ketiga ini yang dia tidak kerjakan, maka tidak sah imannya, batal. Jadi 3 inilah rukunnya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pembahasan setelahnya, halaman 18. 18.
Ya. Sebenarnya kemarin udah juga nih anak bacakan di YouTube ya, Arkanul Iman. Ikutin situ. Itu ikutin. Oh, iya. Jadi kita baca singkat aja ya. Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Ya. Paham nggak maksudnya rukun apa? Rukun itu ya, rukun tapi dengan syarat itu berbeda. Ya. Rukun dan syarat itu berbeda. Rukun itu di luar ibadah itu. Kalau syarat ya itu di dalam ibadah itu. Contohnya apa rukun misalnya kebalikannya. Rukun itu di dalam ibadah itu, di dalam. Tapi kalau syarat di luar itu, ya. Contoh syarat yang di luar. Syarat kita ibadah itu apa? Syarat kita sholat, toharoh, ya. Wudu. Nah, wudu itu di luar sholat atau dalam sholat? Di luar sholat. Tapi kalau rukun sholat contohnya baca Al-Fatihah. Itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Ya, jadi rukun itu yang di dalam, syarat itu yang di luar. Itu adalah perbedaan syarat dengan rukun, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya rukun itu tidak dikerjakan, nggak sah. Ya, sama seperti orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, nggak sah sholatnya. Ya, begitu juga ya dengan rukun iman. Ya, ketika ada salah satu rukun yang tidak dia imani, maka nggak sah imannya. Ya, maka arkanul iman sittah, rukun iman ada 6. Ini gampang lah ya, udah tahu. Ya, taqumul aqidatul islamiyah ala ususin wa usulin sittah, tusamma arkanul iman. Maka akidah Islam itu dibangun di atas pondasi, ya, pondasi dan asas yang 6 yang dinamakan arkanul iman, rukun-rukun iman, ya. Pondasi, kenapa disebut pondasi? Itu iya gitu dia, kayak bangunan lah. Bangunan kok gak ada pondasi gimana? Hancur lah, ya. Atau misalnya pondasinya yang misalnya butuh 6 tiang pondasinya, tapi dibangun cuma 3 aja, mereng dia kayak menara Pisa itu, tahu kan? Nggak kuat pondasinya, mereng. Gitu juga iman, ya. Jadi ke-6 ini harus lengkap, harus kita imani, ya. Apa itu? Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, enggak perlu ana terjemahkan lagi nih ya, udah tahu semua kan? Oh ya. Semua ada dalilnya. Wa dalil hadil arkan minal Qur'an. Qauluhu ta'ala laisa birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin. Ya, artinya dalilnya tidak ada, maksudnya tidak kebaikan ya, bukan kebaikan ya ketika kalian tuh menghadap ke timur maupun ke barat. Akan tapi kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Paham di sini ini sebenarnya potongan ayat ya. Kalau lengkapnya itu kenapa ayat ini turun? Dikarenakan waktu itu ya kaum muslimin itu sempat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di zaman Rasulullah waktu awal-awal lah. Nah, turunlah perintah Allah agar mengubah ya kiblatnya ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Ya. Kemudian sahabat ini sedih, mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya gimana sholat kami, sia-sia lah gitu. Ya, kami udah sholat ke Baitul Maqdis, ini diubah ke Masjidil Haram, sia-sia nggak ibadah kami. Nah, barulah ini laisal birru an tuwallu wujuhakum, ya, bukan kebaikan kalian menghadap ya, wajah kalian menghadap ke timur maupun ke barat. Akan tapi kebaikan itu ketika kalian tuh beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, kemudian nabinya dan yaumul akhir. Nah, itu dia. Jadi yang Allah minta itu keimanan kalian, bukan wajah kalian yang menghadap ke kiblat itu. Paham di sini?
Sama kayak ini, la yanallahu al-qawmuha wala dima'wa walakin yanalu taqwa minkum, ya. Ketika Allah mensyariatkan kita untuk menyembelih kurban, ya. Apa kata Allah? Allah itu nggak minta dagingnya, Allah itu nggak minta darahnya, akan tapi Allah minta itu apa? Ketakwaan kalian, ketaatan kalian. Gitu maksudnya. Paham di sini? Ya. Jadi yang Allah minta itu ketakwaan, keimanan, ketaatan kalian. Mau nggak kalian sembelih? Allah nggak butuh sama dagingnya itu, nggak butuh, ya. Sama darahnya nggak butuh Allah. Sama kayak ini juga, Allah nggak butuh dengan menghadap kiblat itu, tapi Allah butuh ketaatan kalian, keimanan kalian. Gitulah. Oke. Wa qauluhu ta'ala, di sini cuman 5 aja ya, 5 rukun. Di dalil yang pertama, dalil yang kedua dilengkapin inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ya. Banyak lagi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, ini ulama sepakat bahwasannya dalil ini itu menetapkan bahwasannya Allah memiliki takdir secara penuh, ya, secara mutlak. Karena ada firqah qadariyah yang menafikan takdir, meniadakan takdir. Apa kata mereka? Bahwasannya semua hal yang dilakukan oleh semua hamba, semua makhluk itu tanpa takdir dari Allah. Semua itu kita, ya, atas kehendak kita. Allah nggak ada kuasa dalam takdir ini, ya. Itu semua kita kaya, kita miskin, ya, kita nikah dengan siapa, itu semua dari kehendak makhluk, bukan Allah yang takdirkan. Nah, itu kata qadariyah. Ini bantahannya banyak. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, dan dialah yang mentakdirkan, fahada, kemudian dia memberikan petunjuk. Kemudian dalilnya dari sunnah, dari hadis, ya, itu hadis Jibril. Tahu kan hadis Jibril? Ya, Adrian pernah dengar hadis Jibril? Pernah dengar ya? Dah. Dah. Kemudian kita baca langsung wa hadhil usul, ya, qad ittafaqat 'alaiha rusul wasyara'i wa nazalat bihal kutub wa la yasihu imanul mar'i illa bi'tiqadiha jami'an wal amal bimuqtadaha. Maka, ya, rukun iman yang 6 ini, ya, telah disepakati. Maka rukun iman yang 6 ini telah disepakati oleh rasul-rasul, ya, beserta syariat-syariatnya. Ya, catat. Tenang. Ya. Maka rukun iman yang 6 ini telah disepakati oleh rasul-rasul beserta syariat-syariatnya. Karena setiap rasul itu memiliki syariat yang berbeda. Ada berapa rasul? Ya, kok Nabi kan tanya. Kalau rasul ada berapa? Ada 5. Nabi Nuh, terus Musa, Isa, bukan? Ibrahim. Terakhir, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 rasul, ya, 5 rasul Allah. Dan setiap rasul ini memiliki syariat yang berbeda-beda, ya. Contohnya apa? Di zaman kita, ya, kalau misalnya kita menang dalam sebuah peperangan, maka kita boleh mengambil apa? Mengambil rampasan perang itu, senjata-senjatanya, dan perempuannya boleh kita jadikan budak, jadikan istri, bisa. Kalau zaman dulu enggak, hasil rampasan perang, ghanimah itu dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian Allah akan mengutus petir, membakar
membakar rampasan perang tadi, ghanimah tadi. Ya, kemudian di zaman Nabi Musa, ya, ketika seseorang itu mau bertobat, maka Allah nyuruh mereka untuk masuk ke dalam ruangan, matikan lampu di ruangan itu, kemudian mereka saling bunuh-membunuh, ya. Saling bunuh-membunuh di situ. Itu cara tobatnya mereka, cara tobatnya orang-orang dulu. Kalau kita enggak kan, zaman kita tobat cukup aja. Dalam hati tobat sama Allah, sholat, banyak istighfar, selesai. Itu. Kalau zaman dulu enggak, dikumpulkan dalam satu ruangan, dimatikan lampunya, kemudian mereka saling bunuh-bunuh. Sebelum kayak gitu kalau tobat. Nah, maka tapi kalau masalah rukun iman yang 6 ini itu telah disepakati oleh Rasul-Rasul. Maka setiap Rasul itu sama ini. Dari Nuh sampai Muhammad sama. Rukun iman itu ada 6. Ya. Paham di sini? Paham ya? Oke. Wa man jahada wahidan minha kharaja minal iman ila kufur. Maka siapa, ya, wa man jahada, maka siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka siapa yang mengingkari salah satu darinya, kharaja minal iman ila kufur, maka dia telah keluar dari iman menuju kekufuran. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, ya, ia keluar dari iman menuju kekufuran. Lanjut ke halaman 21. Ya, halaman 21. Tadribat nanti pas waktu ujian aja, ya. Kalau ujian, anak ngambil dari situ aja. Tadribat adalah 1-2 yang dari anak sendiri, gitu. Apa? Kayaknya ustaz lah yang buat. Ustaz yang buat. Gitu. Ar-ruknul iman. Ar-ruknul awal. Ya, rukun yang pertama, al-iman billah, yaitu iman pada Allah. Ar-ruknul awal, ar-ruknul. Rukun yang pertama, iman kepada Allah. Di sini dijelaskan apa makna iman kepada Allah, ya. Makna al-iman billah, makna beriman kepada Allah. Ya. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, yaitu al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah rabbu kulli syai' wa malikihi wa khaliqihi. Ya. Iman kepada Allah yaitu beriman sepenuhnya. Beriman sepenuhnya bahwasannya Allah, ya, bahwasannya Allah pengatur segala sesuatu, ya, bahwasannya Allah pengatur segala sesuatu. Kulli, karena dia idhofah, dia itu mudhof ilaih gitu. Rabbu kulli, iya, kulli syai' wa malikihi wa khaliqihi. Ya, jadi beriman pada Allah yaitu beriman sepenuhnya bahwasannya Allah adalah pengatur segala sesuatu, wa malikihi, dan menguasainya, wa khaliqihi, dan menciptakannya. Wa malikihi
dan menguasainya dan menciptakannya. Dah. Wa annahu alladhi yastahiqqul ibadah wahda, dan dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, ya, dan dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Dah. Wa annahul muttasif bi sifatin kamal al munazzah an kulli naqsin wa aibin, dan dialah yang disifati dengan sifat yang sempurna, dan dialah yang disifati dengan sifat yang sempurna yang bersih dari segala aib dan kekurangan, ya. Jadi sifat-sifat Allah itu sempurna semuanya, ya. Dan dialah yang disifati dengan sifat yang sempurna yang bersih dari segala aib dan kekurangan. Contohnya Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman apa artinya itu? Ar-Rahman, ya, zat yang maha pengasih, ya. Maka sifat pengasihnya Allah itu sempurna, ya. Tidak ada satupun yang menyamai, ya, kasih sayang Allah, sifat pengasih Allah, ya. Ada kisah dulu ketika Rasulullah berhasil menang, ya, dengan, ya, perang melawan Yahudi, ya, Yahudi. Kemudian didatangkanlah tawan-tawan perang itu yang tertangkap, ya. Maka ketika datang, tiba-tiba ada seorang wanita mencari anaknya yang masih bayi, ya. Mana anakku, ya. Akhirnya dikarenakan dia tuh heboh, akhirnya semua sahabatnya itu heboh juga, karena dia kecelakaan anak dia, heboh. Akhirnya ketika dibantu oleh sahabat, ketemulah, ya, anak bayinya ketemu. Maka ketika dia menemukan anak bayinya, dipeluk, dirangkul, ya, disusuin, ya, semuanya. Ketika itu Rasulullah tatkala melihat pemandangan itu, ya, Rasulullah bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian apabila aku campakkan anak bayi itu ke parit api, parit yang berisi api, ya? Kata sahabat, gak mungkin ya Rasulullah, pasti ibunya sangat sedih dengan hal itu, gitu kan? Apa kata Rasulullah? Allah itu lebih sayang pada hambanya daripada ibu ini ke anaknya. Jadi sifat pengasih Allah itu tidak ada menyamainya, ya. Tidak ada menyamai sifat pengasih Allah satupun dari makhluk ini. Paham sini? Dan sifat Allah, sifat pengasih Allah itu kepada semua makhluknya, baik yang kafir, yang fasik, yang soleh, yang mukmin, semua Allah kasih apa? Kasih rahmat semuanya, ya. Gak ada yang Allah tidak kasih rahmat, semua Allah kasih rahmat. Nah, itulah sifat Allah itu sempurna. Jadi dialah yang disifati dengan sifat yang sempurna, yang jauh dari segala aib maupun kekurangan. Nah, kemudian ma'iltizam dzalik wal amal bihi, ya. Bersamaan iltizam dzalik, berpegang teguh dengan itu, wal amal bihi, dan beramal dengannya. Nah, itulah definisi beriman kepada Allah, ya. Bersamaan berpegang teguh dengannya dan beramal dengannya. Iya. Jam berapa ini? Oh, fal imanu billah wahdahu yatadammanu anwa' at-tauhid tsalatsah. Maka iman pada Allah itu terkandung padanya tauhid yang 3. Ya. Maka beriman pada Allah itu terkandung padanya tauhid yang 3.
rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, gampang ya? Udah ya. Kalau tanya ada nggak dalil? Ya, dalil tauhid ada 3. Situ ada nggak dalilnya? Mana ada dalilnya? Nggak ada. Tapi kalau misalnya dalil kita harus beribadah pada Allah, itu ada dalilnya. Ada. Terus dalil Allah pencipta segala sesuatu, ada dalilnya. Allah memiliki asma wa sifat, ada dalilnya. Tapi kalau dalil ketiga-tiga ini, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya kan sering tuh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang NU. Kalau bilang bid'ah, itu kalian tuh bagi tauhid 3 bid'ah, teman ada zaman Rasulullah kayak gitu. Ya bahkan di Quran pun nggak ada disebutkan tauhid ada 3. Wah, ayo gimana jawabnya? Metode. Ini namanya dalil tatabu', istiqra'iyah namanya. Dalil istiqra'i, maksudnya ini hasil ya dari penelitian ulama. Ya, tatabu'. Ya. Jadi kita enggak memaksakan orang harus mengimani, maksudnya harus menetapkan ada 3, enggak. Ini kenapa ulama begini? Karena kita ini jauh dari zaman risalah, ya, jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita orang-orang ini nggak ngerti bahasa Arab. Maka dengan ijtihad ulama, ya, dengan kepintaran mereka meringkas untuk memudahkan kita untuk mempelajari tauhid yang 3. Ada juga ulama yang mengatakan ada 4, ya, rububiyah, uluhiyah, asma sifat sama hakimiyah. Hakimiyah itu maksudnya la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tinggal nggak masalah dia nambah itu. Yang penting dia tidak kufur dari salah satunya, nggak masalah. Jadi ini dalil tatabu' istiqra'i. Iya. Ada 3. Ini hasil dari ijtihadnya ulama. Paham di sini? Sebagian ulama ada 4, ada yang 2. Tapi ujung-ujungnya ini juga nya gitu. Ujung-ujungnya ini juga makanya. Awalan tauhidur rububiyah. Ya, yang pertama tauhid rububiyah. Ta'rifu, pengertiannya, definisinya. Apa itu tauhid rububiyah? Kita bahas yang pertama dulu ya kan, rububiyah. Huwa tauhidullah ta'ala bi af'alihi wa dzalika bi i'tiqad annahu mutafarrid subhanahu bil khalq wal rizq wal mulk wat tadbir wal ihya wal imatah wa nahwu dzalik. Qala ta'ala 'ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Apa tauhid rububiyah? Dia adalah mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, ya, bi'tiqad, dengan meyakini bahwasannya dia sendirian, ya, pada bil khalq, penciptaan, ya, war rizq, memberikan rezeki, wal mulk, kekuasaan, wa tadbir, dan pengaturan, ya, apa? Bi'tiqad, meyakini, dengan meyakini bahwasannya dia sendirian, meyakini bahwasannya dia sendirian pada penciptaan, memberi rezeki, kekuasaan, dan pengaturan, wal ihya wal imata, dan juga menghidupkan kemudian mematikan. Sendirian itu semua, nggak ada yang bantu. Wa nahwu dzalik, dan yang selainnya. Qala ta'ala 'ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah ya bahwasannya penciptaan dan pengaturan itu khusus hanya untuknya, ya. Itu khusus adalah haknya. Tabarakallahu rabbul alamin, maksudnya Allah Rabb semesta alam. Ya, ketahuilah bahwasannya penciptaan dan pengaturan itu hak untuknya, ya. Tabarakallahu rabbul alamin, maksudnya Allah Rabb semesta alam. Ya. Jadi kalau misalnya payah-payah susah-susah ngapal ini, ingat aja rububiyah itu ada 4. Ya, al-khalq,
wa rizq wal mulk wa tadbir, ya. Al khalq itu mencipta, ya. Kemudian ar-rizq rezeki, al mulk kekuasaan, tadbir penciptaan, pengaturan. Tadbir pengaturan, ya. Al khalq, rizq wal mulk wa tadbir, itu aja ingat. Rububiyah. Udah setengah jam nih. Udah setengah jam. Kita lanjut lagi ya. Baik. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.